Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Kali ini kita ada dalam part indikasi geografis. Nah, seperti kita dalam part-part sebelumnya, dalam work from home ini, mohon maaf jika memang terjadi beberapa kekurangan-kekurangan, namun kita tetap menikmatinya dalam keadaan bahagia. Ketika kita membicarakan indikasi geografis, maka kita membicarakan tentang kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Artinya apa? Bahwa ketika kita membicarakan hak yang sifatnya kolektif, milik orang banyak, milik masyarakat adat misalnya, maka kita akan membicarakan hak komunitas lokal ataupun hak komunitas adat, termasuk masyarakat hukum adat. Kemudian kita juga nanti akan membahas bagaimana hak milik bersama itu dalam pembagiannya, dalam konteks dia kekayaan intelektual itu sebuah hak milik kebendaan, zakat gitu ya. Kemudian bagaimana kita menyusun atau menstrukturisasi hak tersebut, kemudian menjaganya dan dipelihara dengan tradisi-tradisi tertentu sehingga branding itu sesuai dengan mutu yang diharapkan. Ketika kita mendiskursuskan mengenai indikasi geografis, maka sebenarnya kita sangat berhubungan pembicaraan kita dengan produk, kemudian siapa yang memproduksinya dan di mana produk itu diproduksi atau production area. Karena apa? Karena hal tersebut berkaitan dengan cara atau rasa atau passion dari perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku tradisi dalam menghasilkan sebuah produk. Misalnya kalau kita sebut ukiran Jepara. Nah, bagaimana komunitas-komunitas lokal memberikan sentuhan-sentuhan tertentu yang unik terhadap ukiran-ukiran Jepara, ataupun tenun ikat, misalnya tenun ikat dari Papua misalnya, itu memiliki sentuhan-sentuhan tertentu. Kita tahu bahwa negara Indonesia itu tersusun dari pulau-pulau, dari suku bangsa yang beraneka ragam, dan keanekaragaman tersebut menghasilkan kekayaan yang cukup signifikan untuk menghasilkan keunikan-keunikan dari potensi yang ada, sehingga potensi untuk indikasi geografis itu sebenarnya sangat besar di Indonesia. Nah, walaupun secara statistik memang tidak cukup signifikan antara potensi yang ada dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, objek dari indikasi geografis itu apa yang akan kita bicarakan? Yaitu kita akan membicarakan tentang potensi dari sumber daya alam, termasuk potensi sumber daya manusianya, termasuk hasil industrinya. Karena apa? Karena kalau kita membicarakan kekayaan intelektual, maka kita akan membicarakan mengenai komersialisasi dan pengelolaannya. Kemudian kita akan membicarakan mengenai penegakan hukumnya, termasuk kita membicarakan tentang potensi-potensi apa yang ada dalam sumber daya alam tersebut. Nah, kita masuk pada pengertian indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Jadi kunci utama dari indikasi geografis ini adalah asal ataupun faktor alam. Faktor alam termasuk faktor manusia. Jadi antara alam dan manusia punya keterkaitan yang sangat erat dalam memproduksi suatu barang atau produk tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan mengenai indikasi geografis, kita juga sebenarnya serentak membicarakan branding atau membicarakan merek yang telah khusus untuk indikasi geografis itu telah dimulai dari sejak abad ke-12 dengan adanya Charter of Stephen I for the Sale of Wines
di wilayah Yugoslavia. Jadi ketika itu komunitas tertentu memproduksi sebuah wines, di mana pada saat itu memang dibuat tanda terhadap wine yang diproduksi oleh masyarakat lokal. Nah, kemudian berlanjut di tahun 1764 tentang Galon Bordeaux, yaitu sebuah perusahaan atau sebuah usaha mengenai anggur. Jadi ada penanam anggur yang memberi tanda merah pada galon yang menunjukkan suatu kasta atau golongan, walaupun sebenarnya kemudian tidak diperkenankan. Berikutnya dilanjutkan di tahun 1891 di dalam Madrid Agreement concerning the recitation of false indication of origin. Jadi dalam Madrid Agreement tersebut bertujuan untuk mengatur dan menghindarkan adanya indikasi palsu dan seterusnya. Sehingga kalau kita sampai pada tahun 1958, the Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and the International Registration, maka disitulah sebenarnya sudah terlihat karakteristik perlindungan mengenai indikasi geografis. Nah, apa cakupan dari indikasi geografis itu sendiri? Jadi ruang lingkupnya yaitu mengidentifikasi barang yang berasal dari wilayah atau regional atau lokalitas dalam wilayah negara anggota. Nah, jadi memang wilayah geografis suatu daerah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, dan karakteristik tertentu dari suatu barang, sehingga dia membuat mark of origin for goods. Bagaimana menurut Undang-Undang Merek di Indonesia? Nah, hak atas indikasi geografis adalah sama seperti hak kekayaan intelektual lainnya, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis. Nah, dalam indikasi geografis ini, karena tadi merupakan hak komunal, maka pemilik hak eksklusifnya adalah komunitas ataupun kelompok komunal tertentu. Nah, diberikan pelindungannya, ada jangka waktunya enggak. Nah, jadi mengenai indikasi geografis ini tidak ditentukan jangka waktunya, tetapi jangka waktu itu dilihat dari seberapa besar, seberapa kuat upaya dari komunitas untuk melindungi karakteristik dari suatu produk yang dihasilkan dari kombinasi ataupun dari faktor alam dan faktor manusia. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari indikasi geografis ini? Ada banyak literatur memberikan kesimpulan, konklusi tentang manfaat dari indikasi geografis. Namun kita tahu bahwa ketika kita berbicara intellectual property, maka kita berbicara mengenai industri, kita berbicara kreativitas, maka kita berbicara bagaimana memanfaatkan sesuatu yang melibatkan intelektual. Nah, apa manfaat indikasi geografis tersebut? Manfaatnya yaitu memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Artinya, indikasi geografi itu memang memanfaatkan keunikan, keunggulan suatu wilayah tertentu yang mengindikasikan sebuah penghasil dari produk tertentu. Jadi, dari identifikasi tertentu, dari karakteristik tertentu itulah yang kita ambil manfaatnya, sehingga terdapat pembeda dari produk-produk sejenis lainnya. Misalnya nih, kopi, misalnya kopi Gayo, kopi Kintamani itu adalah satu kopi dengan sertifikasi indikasi geografis yang keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya apabila kedua kopi tersebut ditanam di tempat lain, maka memiliki cita rasa yang berbeda, memiliki keunikan yang berbeda. Berikutnya, apa manfaatnya? Untuk menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. Kembali,
konsumen dan produsen memiliki hubungan, di mana hubungan itu adalah hubungan yang emosional, bahwa ada kepercayaan dari produsen dan konsumen terhadap mutu sebuah produk. Dalam hal ini produknya berasal dari karakteristik kewilayahan. Kemudian apalagi manfaatnya? Menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Berikutnya, membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak. Jadi ada komunitas atau masyarakat peduli indikasi geografis, di mana masyarakat tersebut sangat memberikan proteksi terhadap produk ataupun barang yang dihasilkan di wilayah tertentu tersebut. Berikutnya, meningkatkan produksi dari barang tersebut. Karena apa? Karena produksi yang kualitas dan mutunya itu terjamin, maka industri akan lebih condong untuk memberikan sebuah perhatian ke arah potensi yang sangat besar atau mutu yang baik. Karena apa? Karena telah terjamin melalui bahan dasarnya hingga prosesnya hingga hasil akhirnya. Yang terakhir adalah memberikan reputasi terhadap suatu kawasan. Bila suatu kawasan memiliki produk indikasi geografis, maka dapat menguntungkan dalam berbagai hal, termasuk misalnya agrowisata. Kemudian bila berhubungan dengan alam juga akan melestarikan keindahan alam. Kemudian kita juga dapat meningkatkan sektor-sektor pendukung lainnya seperti wisata dan sektor-sektor misalnya ekonomi kecil yang pendukung dari kewilayahan tersebut. Sehingga kalau kita secara hukum memandangnya bahwa manfaat dari indikasi geografis itu secara ekonomi adalah IG merupakan harta imaterial yang mendapat perlindungan hukum, yang mengandung satu kesan dan pesan, di mana ada reputasi terhadap suatu barang, kemudian ada tanda dan mutu yang khas dari suatu barang. Kemudian dapat menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Misalnya nih, sebuah kopi ketika tidak memiliki sertifikasi indikasi geografis, maka kopi tersebut bisa dijual dengan harga yang tidak berstandar. Artinya semua produsen berhak memberikan nilai-nilai tertentu sesuai dengan keinginannya. Tapi tidak demikian bila telah memiliki sertifikasi indikasi geografis. Manfaat lain itu kita bisa melakukan pendekatan kolektif terhadap suatu produk IG karena dapat memberikan manfaat pada petani ataupun pengrajin tertentu di wilayah potensi tadi. Jadi ketika reputasi telah dimiliki, maka harkat, kemudian martabat, kemudian secara ekonomi petani-petani dan pengrajin itu meningkat penghasilannya dan kesejahteraannya. Dan itulah sebenarnya tujuan dari kekayaan intelektual. Jadi memberikan nilai lebih, memberikan value terhadap sesuatu yang tadinya dianggap biasa, tetapi karena ada sentuhan intelektualitas maka dia akan menjadi meningkat kreditnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat ada ubi Cilembul, ada kayu manis kerinci, ada tenun ikat sika, contoh-contoh produk dengan indikasi geografis. Ada salak pondo dari Sleman, Jogja, ada beras Cianjur, ada duku Komering dan macam-macam ya. Jadi sehingga ketika telah terdaftar sebuah produk dalam indikasi geografis, sebenarnya kita juga membicarakan branding. Kalau kita membicarakan branding, kita membicarakan merek, itu sama seperti ulasan-ulasan sebelumnya, bahwa merek merupakan atau branding merupakan alat komunikasi visual, artistik, elegan, sederhana namun komunikatif. Di mana di sisi lain dia merupakan sebuah daya pembeda atau ciri atau identifikasi tertentu. Namun dengan sertifikasi indikasi geografis dengan logo tertentu, harganya menjadi harga premium. Itulah yang merupakan reputasi yang sangat baik dari sebuah keterkenalan kewilayahan.
kalau dia sudah merupakan branding, maka tadi kita sebut dia sudah memiliki nilai imaterial, maka itu dapat dikatakan intangible asset yang tidak bisa terukur. Kapan saja royalti ataupun nilai ekonomi itu bisa kita nikmati. Tadi kita sudah melihat jangka waktu perlindungan, bahwa jangka waktu perlindungan itu tidak seperti merek pada umumnya dilindungi 10 tahun dan atau dapat diperpanjang, namun indikasi geografis terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama ciri dan kualitasnya tetap terjaga dan masih ada. Bagaimana permohonannya? Memang permohonan untuk mendapatkan sertifikasi indikasi geografis ini agak berbeda karena memiliki prosedur-prosedur tertentu. Nah, bisa saja sebuah indikasi geografis itu ditolak. Dalam hal apa ditolak? Ketika dokumen deskripsi IG-nya tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi yang sudah terdaftar. Nah, ternyata indikasi geografis ini juga memiliki ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Apa yang dikatakan pelanggaran? Yaitu pemakaian IG baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi. Kemudian pemakaian tanda baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap barang dan produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk misalnya menyesatkan masyarakat sehubungan dengan karakteristik dan asal-usul geografis suatu barang. Kemudian pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar. Artinya kita menggunakan indikasi geografis tertentu dari bukan pendaftar atau bukan pemilik atau bukan pemegang hak tersebut. Artinya bisa saja suatu komunitas yang berada di dekat atau dengan teritorial tertentu indikasi geografis itu menggunakan indikasi geografis barang berdekatan, misalnya kopi Gayo, di mana dibuat di daerah misalnya Gayo. Nah, bersebelahan daerah dengan Gayo itu bisa saja pelanggaran menggunakan kopi dengan branding kopi Gayo. Nah, seperti itu. Atau peniruan dan penyalahgunaan yang dapat menyesatkan. Nah, ancamannya apa? Ancamannya dapat dipidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Itu menurut pasal 101 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Nah, jadi demikian mengenai indikasi geografis. Sebenarnya kalau kita berbicara indikasi geografis ini memang kita nanti tidak terlepas memang dari pembicaraan mengenai branding atau merek, walaupun ada beberapa ada beberapa kubu mengenai indikasi geografis ini. Ada yang disebut dengan kubu Old World dan New World. Jadi di mana kalau menurut Prof. Rahmi Janet itu bahwa ada kubu yang dikatakan Old World, dia menganggap bahwa aturan indikasi geografis dalam TRIPS telah memberikan perlindungan yang memadai dalam merebut pasar dunia. Ada lagi yang sebaliknya, kelompok negara-negara New World itu seperti Amerika Serikat, Kanada, Chili, dan Jepang itu merupakan kelompok yang dianggap berseberangan bahwa mengenai perlindungan indikasi geografis ini memerlukan perlindungan tersendiri. Jadi perlindungan dengan collective mark, trademark, and certification of mark sudah dianggap telah memadai tanpa memberikan perlindungan secara tersendiri rezim indikasi geografis, sehingga antara dua kubu ini dalam menetapkan regulasi mengenai indikasi geografisnya agak berbeda. Bagaimana posisi Indonesia? Nah, posisi Indonesia memang menetapkan bahwa indikasi geografis ini tidak pun diatur secara tersendiri, tetapi dia tetap sebenarnya mutatis mutandis dengan undang-undang merek, walaupun yang Undang-Undang 20 tahun 2016 telah memberikan sentuhan-sentuhan
yang lebih applicable, yang lebih mendominasi, kemudian lebih memberikan perhatian terhadap indikasi geografis. Sebenarnya ini juga berhubungan dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal produk-produk yang berhubungan dengan potensi masyarakat lokal. Demikian penjelasan mengenai indikasi geografis dalam perkuliahan offline. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.